Selamat pagi, kelas sekolah minggu dewasa senior, Jemaat Bethlehem yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita dan ada kesempatan bagi kita untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendalami pelajaran 10, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, pimpin hidup kami, tata hati kami, dan juga tolong supaya pelajaran hari ini membawa kami ada dalam satu keintiman dan juga keakraban dengan Tuhan. Bagaimana Engkau memilih Daud, demikian kami rindu Tuhan. Engkau juga akan memberkati kami karena hati kami seperti Daud. Erat hubungannya dengan Tuhan, memiliki keakraban yang luar biasa dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah hidup kami, kuduskanlah kami, dan biarlah kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk membawa kemuliaan dan keagungan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Baik, pagi hari ini kita akan melihat satu pelajaran yang penting sekali bagi kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya ketika memilih pemimpin rohani maupun pemimpin-pemimpin yang akan membawa kita untuk lebih indah dengan Tuhan. Ini akan mendidik kita supaya kita melihat hati. Sama seperti Tuhan, Dia memilih dan melihat hati seseorang, bukan perawakannya atau hal-hal yang berkaitan dengan fisiknya. Coba kita perhatikan di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 dan juga ayat 14 sampai 23. Tapi kita lihat ayat 7, firman Tuhan berkata begini. Satu ayat saja kita baca karena ini memang berkaitan semua dari pasal 15, 16 dan 17. Ya. Ayat 7 berkata begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan, ya, ayat 7, kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Luar biasa kata ini, ya. Lalu firman Tuhan berkata selanjutnya begini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Sekali lagi, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tetapi dikatakan dalam bagian ini, Tuhan melihat hati. Jadi ketika Tuhan mau memakai seorang, Dia bukan melihat dari segi fisik, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Nah, pelajaran sekolah minggu pelajaran 10 ini berjudul Tuhan melihat hati. Ayat 7 di dalam pasal 16 mengajarkan kita satu hal yang sangat penting ketika Tuhan memilih seseorang. Kalau kita lihat dalam pelajaran ini, ya, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi seorang pemimpin, pelayan rohani, ya, atau pelayan yang berkaitan dengan membawa satu keberkatan dalam kehidupan kita. Alkitab memberitahu di sini, Tuhan, Dia selalu melihat hati, ya, Dia selalu melihat hati. Inilah yang kita boleh pelajari di dalam pasal 16 ini, dalam 1 Samuel, mulai dari ayat 1 sampai 13 dan sampai ayat terakhir, ya, di dalam pasal 16 ini, karena ini ada 23 ayat, ya. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memilih Daud daripada Saul sebagai seorang pemimpin dari umat yang dikasihinya, atau yang kita kenal dengan bangsa Israel. Dan ini yang kita akan selidiki bersama-sama. Kalau kita mungkin bisa renungkan dunia yang kita tinggal sekarang ini, atau dunia yang kita hidupi sekarang ini, dunia ini cenderung ketika memilih pemimpin ataupun memilih seorang pelayan Tuhan, ya, biasanya cenderung menilai dari segi fisik. Betul? Dari segi fisik, mulai dari perawakannya, mulai dari kecerdasannya, mulai dari kecakapannya, kegagahannya, ya, prestasi-prestasi yang dia ukir selama ini, itu yang dilihat oleh dunia. Kalau kita bisa pastikan begini, dunia hanya melihat dengan kata lain dari bagian ini adalah fisiknya,
atau dari kasat mata saja. Ya, itu yang terjadi. Termasuk memilih pemimpin, baik untuk bangsa kita, baik untuk pemimpin daerah, sampai dalam pemimpin-pemimpin rohani di gereja, hanya melihat dari segi fisik, bukan dari hati. Ya, tapi kita hari ini diajarkan oleh Tuhan dalam bagian ini bahwa berbeda dengan Tuhan. Ya, kalau bagi dunia penampilan fisik itu nomor satu, ya, yang menjadi jaminan, tapi bagi Tuhan penampilan fisik bukan yang terbaik atau nomor satu. Ya, itu hanya sekian dari semua syarat atau standar yang Tuhan tetapkan. Tapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan ketika dia memilih seseorang, dia melihat hati. Dan itu dibuktikan dalam pemilihan Daud sebagai seorang raja. Ya, mari kita pelajari bagian ini. Hati yang bagaimana? Atau hati yang seperti apa yang Tuhan kehendaki ketika dia memilih seorang pemimpin. Nah, ini yang kita perlu dalami dalam bagian ini, ya. Coba kita perhatikan satu persatu tentang materi ini dalam pelajaran 10. Dia mulai dengan Tuhan, dia menginginkan atau menghendaki hati yang taat kepadanya. Oh, luar biasa. Dia mulai dengan ini. Tuhan menghendaki atau menginginkan hati yang taat kepadanya. Nah, kita tahu bahwa Saul di dalam pasal 15 dijelaskan bahwa dia adalah raja, ya, bangsa Israel. Karena Samuel sendiri yang mengurapi dia sebagai raja. Kalau kita lihat pasal 15 mulai 1 sampai 3, ya, kita mendapati seperti itu. Tetapi beriring atau berjalannya waktu, kedudukannya sebagai raja dicabut oleh Tuhan. Artinya bahwa Saul itu ditolak oleh Tuhan, ya, sebagai seorang raja. Kita perhatikan 1 Samuel 15. Kenapa dia ditolak oleh Tuhan? Kenapa dia tidak lagi menjadi raja bangsa Israel? Karena kalau kita perhatikan, ya, ada perintah Tuhan yang dia tidak taati, yang dia tidak jalankan di sini. Padahal Tuhan meminta dia untuk melakukan tanpa pandang bulu, tanpa belas kasihan. Dan ini mau membuktikan bahwa apakah Saul dia taat kepada Tuhan atau kepada manusia atau kepada dirinya sendiri. Dan ini yang menarik, yang perlu kita lihat. Di dalam 1 Samuel pasal 15, khususnya ayat 2 sampai ayat 3, firman Tuhan melalui Samuel memberitahu kepada Saul ketika dia diangkat menjadi raja, bahwa orang Amalek menghalang-halangi orang Israel untuk datang ke tanah Mesir. Nah, itulah sebabnya Tuhan perintahkan kepada Samuel dan memberitahu kepada Saul bahwa tumpas mereka, bunuh mereka semua. Ya, semuanya tidak boleh ada yang hidup. Berarti Tuhan meminta kepada Samuel dan beritahu kepada Saul bahwa tidak ada belas kasihan atau tanpa keterkecuali terhadap orang Amalek. Dan itu yang terjadi. Kalau kita lihat di dalam ayat 7 pasal 15, kita akan temukan benar dilakukan oleh Saul perintah Tuhan, orang Amalek dikalahkan. Tetapi ada satu yang mengganjal hati Tuhan, ya, dan Tuhan melihat di sini bahwa Saul tidak benar hatinya, tidak sungguh-sungguh menaati Tuhan. Apa itu? Padahal di dalam ayat 3 Tuhan meminta bahwa tidak boleh ada yang hidup orang Amalek. Tetapi Saul dia memberi kesempatan atau membiarkan raja Amalek, yaitu Agag, ya, hidup. Dan beberapa ternak, mungkin banyak ternak yang dijarah untuk menjadi konsumsi dari orang Israel. Ya, itu berarti bahwa kalau kita melihat atau memperhatikan bagian ini, ya, Saul dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, tapi dia mengikuti apa yang dia inginkan. Mungkin ada juga pembisik-pembisik, ya, maaf. Ada yang menyampaikan sesuatu kepada Saul sehingga dia mengikuti keinginan dia, dan juga mungkin keinginan tua-tua Yahudi atau tua-tua orang Israel untuk membiarkan Raja Agag hidup, ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah mereka harus ditumpas semua, ya. Ini artinya bahwa ketika dia tidak mengikuti perintah Tuhan, ya, Saul tidak dengan segenap hati menaati Tuhan.
Apa akibatnya kalau kita lihat di dalam bagian ini? Ayat 24 sampai 25 dalam pasal 15 dikatakan bahwa Saul dia berdosa kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu dia berdosa? Dia sendiri yang menyampaikan, "Aku berdosa kepadamu Tuhan." Dia bilang begitu ya. Ini membuktikan bahwa dia bersalah. Dia mengakui sendiri bahwa dia tidak patuh kepada Tuhan. Dan selain itu, selain dia bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan menarik dan mencabut jabatannya sebagai seorang raja. Kalau lihat ayat 28 dalam pasal 15. Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Ini menunjukkan bahwa Tuhan benci terhadap pribadi atau orang yang akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dan ini yang disebut di sini bahwa pribadi ini Saul dia tidak berkenan di hati Tuhan karena ketidaktaatannya. Luar biasa, ya. Jadi rupanya di sini Tuhan menginginkan hati yang taat, tapi Saul tidak melakukannya. Itulah sebabnya Tuhan menarik diri dari kehidupan Saul. Jadi kalau kita bisa pastikan di sini, aplikasinya adalah ketidaktaatan menunjukkan hati yang keras dan tidak tulus. Jadi kalau Tuhan perintahkan menjalankan kebenaran, jalankan. Tapi kalau kita menyimpang dari kebenaran, berarti kita memiliki hati yang keras dan tidak tulus kepada Tuhan. Dan inilah kenapa Tuhan bertindak kepada Saul. Ya? Ini menarik sekali untuk kita lihat. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi yang Tuhan minta hati yang seperti apa yang Dia inginkan atau kehendaki, kita perlu hati yang taat. Dan dibuktikan di dalam bagian ini, Saul tidak. Makanya Tuhan memindahkan urapannya kepada Daud. Kalau kita lihat yang kedua, pelajaran yang kedua, di dalam bagian ini, hati yang bagaimana atau seperti apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Selain taat, Tuhan menginginkan hati yang kudus. Ya, luar biasa. Kalau kita bicara kudus, berarti kita bicara di sini tentang kemurnian hati. Kalau dalam bahasa lain, ya bahasa dalam konteks ini, kata kudus itu berkaitan dengan kata kados, ya, berarti standar yang lebih tinggi, ya. Ini adalah standar yang ditetapkan oleh Tuhan, ya. Nah, jadi kalau saya bisa pastikan hidup kudus berarti kita murni mengikuti standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Standar yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kekudusan tidak akan bisa dialami atau terjadi dalam hidup seseorang kalau dia mengikuti standarnya sendiri, bukan standar Tuhan. Ya. Dan ini yang diperlihatkan oleh Tuhan dalam memilih Raja Israel. Setelah Saul tidak taat kepada Tuhan. Selain dia tidak taat, berarti hatinya tidak kudus di hadapan Tuhan. Karena tidak murni untuk mengasihi Tuhan dan mau patuh kepada Tuhan. Makanya Tuhan menarik kuasanya kepada Saul dan memilih Daud menjadi seorang raja kedua bagi bangsa Israel. Coba kita perhatikan pasal 16. Ayat 4 sampai ayat 5 dia berkata begini. Ya, firman Tuhan bilang begini kepada kita. Dia mengajarkan begini. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Berarti dia taat atas perintah Tuhan. Pergi ke Betlehem, ke keluarga Isai, dan angkat salah satu anak dari Isai untuk menjadi raja bagi Israel. Dia pergi ke Betlehem, tibalah dia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Jadi penting bagi kita untuk kita lihat di dalam bagian ini. Artinya bahwa pada waktu Samuel datang kepada Isai di Betlehem, berjumpa dengan keluarga Isai, ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa itu? Untuk menyeleksi, ya, mendapatkan kandidat yang akan menjadi pemimpin atau penguasa dalam Israel, ya. Dan semua anak Isai ketika
diseleksi. Daudlah yang terpilih untuk menduduki kedudukan sebagai Raja Israel. Mengapa Daud? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan kakaknya? Kalau di sini kokoh-kokohnya, ya, atau abang-abangnya, kenapa bukan mereka? Kenapa Daud? Karena Alkitab memberitahu sendiri di sini bahwa dalam pemilihan itu Tuhan dia melihat hati, ya, dia melihat hati. Dia tahu bahwa Daud dia memiliki hati yang murni, yang sesuai dengan standar Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam ayat 12 sampai ayat 13, ya, kita bisa menemukan bagaimana hati Daud kepada Tuhan, ya. Dia erat sekali dengan Tuhan. Inilah yang disebut di dalam bagian ini, hati yang kudus dan yang siap digunakan dan digarap oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Murni sekali hati Daud, ya. Karena hubungan dengan Tuhan itu kuat sekali. Dan dia mampu menjaga kemurnian hatinya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Makanya Tuhan mengangkat dia. Jadi standar yang Tuhan tetapkan di sini berkaitan dengan pemilihan seorang pemimpin atau seorang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan adalah kekudusan hidup. Ya. Dan ini yang perlu kita jaga dan pelihara dan lakukan dalam hidup kita. Hidup kudus, aplikasinya adalah standar hidup orang percaya. Jadi standar yang Tuhan tetapkan bagi kita adalah hidup kudus. Karena itu, jagalah hidupmu agar tidak menyimpang dari kebenaran. Jadi kalau kita hidup kudus, kita akan berlaku benar. Bukan berlaku atau berbuat serong atau menyimpang. Karena orang yang berlaku kudus, dia akan melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Amin? Nah, ini menarik, ya. Yang ketiga, firman Tuhan dia mengajarkan kepada kita. Selain taat, kudus, Tuhan bilang di dalam pelajaran ini, Tuhan menginginkan atau menghendaki hati lebih daripada penampilan fisik. Wah, ini bagaimana ini? Apa maksudnya? Berbeda sekali dengan manusia yang selalu memperhatikan bagian luarnya. Penampilan fisik, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Tetapi Tuhan selalu melihat hati manusia. Itulah sebabnya waktu Samuel memilih pemimpin Israel, ya, dalam keturunan Isai, Samuel sempat bisa dikatakan terkecoh, ya, termasuk Isai, karena mereka ketika memilih pemimpin kepanjangan tangan Tuhan untuk bangsa Israel, mereka masih berdasarkan fisik. Nah, ini yang paling serius di dalam bagian ini. Dan kalau saudara lihat bagaimana kita bisa membuktikan Samuel dan Isai sempat terkecoh dalam hal ini. Coba lihat di dalam ayat 6. Kalau kita lihat ketika Eliab masuk, ya, Alkitab memberitahu Samuel mengira ia yang dipilih Tuhan. Betul? Di dalam ayat 6 dikatakan begitu. Tetapi apa kata Tuhan? Ketika Eliab masuk, ayat 7 bilang, bukan Eliab. Demikian seterusnya terhadap Abinadab, Syama, dan saudara-saudaranya yang lain. Ya, kata Tuhan tidak untuk mereka. Atau dengan kata lain, orang-orang ini walaupun perawakannya luar biasa, walaupun mereka memiliki kualitas yang baik, bisa dikatakan secara fisik, ya, mereka memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa, tapi bagi Tuhan bukan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak sesuai dengan standar Tuhan. Nah, ini yang luar biasa di sini. Apa yang membuat mereka tidak berkenan kepada Tuhan? Sehingga Tuhan tidak memilih mereka, tetapi Tuhan memilih Daud, yang adalah pribadi yang tidak diperhitungkan, tapi dipilih oleh Tuhan. Apa yang menjadi persoalan di sini? Kalau saudara lihat di dalam pasal 17, mulai ayat 12 sampai 28, saudara akan menemukan di situ kenapa Tuhan tidak memilih abang-abangnya Daud, ya, mulai dari Eliab sampai saudara-saudaranya yang lain. Kenapa tidak Tuhan pilih? Karena pikiran mereka, hati mereka tidak bersih. Ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Ini artinya hati mereka tidak seindah fisik mereka, perawakan mereka. Nah, inilah yang Tuhan minta kepada Samuel untuk dia menetapkan seorang yang dipilih oleh Tuhan supaya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kalau Samuel bisa melihat dari perawakan, bisa Eliab,
eh, Eliab yang dipilih oleh Tuhan, atau kakak-kakaknya yang lain, ada Abinadab, ada Syama, ya, bukan Abinadab ya, iya Abinadab, Syama dan lain-lain. Tapi Tuhan tidak memilih mereka karena hati mereka, kata Alkitab di sini, tidak selembut, tidak seindah perawakannya, karena memiliki hati yang tidak bersih. Wah, luar biasa, ya. Aplikasinya apa buat kita? Tuhan tidak melihat penampilan fisik ketika Ia mau memakai hidup kita untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tetapi Ia melihat hati yang tertuju kepadanya, dengan kata lain, motivasi kita dan pikiran yang positif. Jadi Tuhan sebenarnya mengajarkan kepada kita penting di sini. Tuhan tidak menginginkan penampilan fisik, tetapi yang Tuhan kehendaki adalah hati yang lebih. Hati yang lebih itu apa? Dia punya pikiran yang positif dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Barulah Tuhan pakai secara luar biasa. Dan itu ada di Daud. Ya, coba kita lihat pelajaran yang berikut. Di bagian keempat dibilang begini, Tuhan menginginkan hati yang bertanggung jawab. Selain ada hati yang taat, kudus, melebihi fisik, ya, hati yang melebihi fisik berarti ada motivasi yang benar dan juga pikiran yang positif. Baru yang keempat di sini adalah hati yang bertanggung jawab. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini mengenai kehidupan dari hati yang bertanggung jawab, dari seorang Daud yang diangkat menjadi raja yang tidak masuk dalam perhitungan. Ya, hati yang bertanggung jawab. Di sini kalau kita bisa lihat dibuktikan dari mana? Dari apa yang dipercayakan oleh Tuhan melalui Isai kepada Daud. Apa itu? Isai dia mempercayakan kepada Daud untuk menjadi gembala domba. Ya, gembala ternak. Berbeda dengan kakak-kakaknya. Mereka adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang yang siap perang. Tapi Daud, dia hanya berternak, ya, menjaga ternak supaya tidak dihantam oleh binatang buas. Dan dia berjuang untuk menghancurkan binatang-binatang buas dengan apa yang dipercayakan oleh ayahnya kepadanya. Dan ini membuktikan bahwa dia sangat bertanggung jawab dan setia dalam pekerjaannya. Ya, walaupun pekerjaan ini dianggap remeh kecil oleh saudara-saudaranya, tetapi bagi Daud ini merupakan tanggung jawab yang besar dan membuktikan kesetiaannya kepada ayahnya dan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan pilih Daud. Ya, dalam pasal 16 ayat 11 dan 19 kalau kita lihat luar biasa. Tuhan menolong Daud dan membawa dia untuk ada di dalam satu pemahaman di mana Tuhan berkenan kepada Daud karena tanggung jawab yang Daud perlihatkan selama dia diberikan tugas oleh ayahnya. Lalu kita membandingkan dengan kakak-kakaknya, ya, abang-abangnya Daud, koko-kokonya Daud. Daud secara fisik kalah jauh, tidak ada apa-apanya dengan mereka. Ya, tetapi ketika bicara tanggung jawab, nah inilah yang berbeda, ya, dengan kakak-kakak Daud yang jauh di bawah Daud. Daud punya tanggung jawab penuh atas tugas yang dipercayakan ayahnya kepadanya. Dia tidak pernah mengabaikan tanggung jawab itu, tapi dia setia menjalankan walaupun dia sebagai gembala ternak atau domba. Bahkan kalau kita lihat, Daud dia berjuang, ya, melawan binatang buas, menjaga ternak-ternak gembalaan yang dipercayakan ayahnya untuk bisa tetap hidup dan makan dengan baik. Ya, dan itulah yang dia gambarkan di dalam Mazmur 23. Seorang gembala, dia harus membaringkan, ya, ternak-ternaknya untuk ada di tanah yang hijau, ada rumput yang hijau. Dia memberi air, memberikan ketenangan pada mereka. Itu kehebatan Daud. Ya, dia menjadi pribadi yang mengayomi dan membawa kedamaian bagi ternak-ternaknya. Tetapi ini juga menggambarkan bagaimana kehidupan Daud yang sebenarnya. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada Samuel ketika berjumpa dengan Daud. Lihat ayat 12 bagian B. Firman Tuhan bilang apa? Dia bilang kepada Samuel, Samuel, bangkitlah, urapilah dia. Kata ini luar biasa, ya. Sebab inilah dia. Artinya apa? Ini yang Tuhan kehendaki. Daud yang tidak diperhitungkan, tapi dipilih Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Apa itu? Hati yang bertanggung jawab.
dan selalu terbuka untuk dikoreksi, diselidiki, dan ini bukti sebagai tanda kerendahan hati dari Daud. Ya, kalau seorang pemimpin kan begitu, perlu dikoreksi, ya, diselidiki, nggak apa-apa, silakan. Kalau itu benar, akui sebagai kebenaran. Tapi kalau itu salah, akui itu sebagai kesalahan. Itu pemimpin, dan itu yang dilakukan Daud. Jadi di sini kalau kita pelajari, Tuhan dia mengangkat pribadi yang bertanggung jawab dan yang setia melakukan tugas-tugasnya. Makanya benar kata Lukas 16 ayat 10. Dia bilang begini. Saya baca buat kita semua. Dan bisa bandingkan dengan Matius 25 ayat 23 ya. Barang siapa setia dalam hal-hal atau perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kita tidak setia dengan tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita, maka Tuhan tidak akan memberikan berkat atau apapun dengan perkara-perkara yang besar ke depannya. Tapi kalau kita setia dengan hal kecil saja, Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan. Amin. Aplikasinya, orang yang dapat dipercaya adalah mereka yang bertanggung jawab penuh atas setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Jadi tugas apapun, orang itu dapat dipercaya. Ya. Oke, terakhir dia bilang di sini, pelajaran ini di bagian kelima, Tuhan menginginkan hati yang rela dikuasai Roh Kudus. Ya. Kalau tadi kita belajar bahwa Tuhan dia menginginkan atau menghendaki hati yang bertanggung jawab. Kalau sekarang yang dikuasai Roh Kudus. Nah, rupanya hati yang dikuasai Roh Kudus ini adalah satu rahasia yang besar. Tuhan berkenan kepada orang yang memiliki hati seperti ini. Dan itu yang dimiliki oleh Daud. Ya? Dan ini yang terlihat dalam kehidupan seorang yang namanya Daud. Pribadinya luar biasa. Kalau kita pelajari, ya, Daud dia memiliki keeratan dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia memiliki keakraban, kekariban dengan Tuhan. Dan lebih dari itu, dia mengenal Allah dengan benar. Wah, ini luar biasa. Berbeda dengan kakak-kakaknya. Betul? Berbeda. Nanti saudara bisa bandingkan, Bapak Ibu bisa bandingkan di dalam Mazmur 19 dan Mazmur 23. Di situ saudara akan bisa memahami bagaimana kekariban Daud dengan Tuhan. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Tidak sedikit pun ya, dia mengabaikan kekariban dengan Tuhan. Coba bayangkan, menggembala pun dia ambil alat musik, kecapi untuk melantunkan pujian kepada Allah. Dia menyanyi, dia memuji Tuhan. Ya, dia mengagungkan nama Tuhan. Itu kehebatan Daud. Makanya kalau kita lihat di sini, kenapa Daud dipilih dan diangkat oleh Tuhan? Karena dia dikuasai oleh Roh Tuhan. Alkitab bilang, sejak ia diurapi oleh Tuhan, maka berkuasalah Roh Tuhan dalam hidup Daud. Luar biasa. Ini penting. Orang yang penuh urapan, dalam pengertian dipenuhi oleh Roh Tuhan, dia akan melakukan kebenaran dan patuh kepada Tuhan. Apa saja yang dia lakukan, Alkitab bilang di sini, diperkenan dan dibela oleh Tuhan. Dan itu yang dilakukan Daud. Buktinya di mana? Ketika dia melawan Goliat, Tuhan bela Daud, Tuhan bela, dia diberi kemenangan. Daud dikalahkan, Goliat dikalahkan. Walaupun Goliat dia memiliki perawakan yang luar biasa besar, dia memiliki kegagahan yang luar biasa, tapi dikalahkan oleh orang yang kerdil, yang kecil, yang tidak sebanding dengan Goliat. Daud namanya. Sama dengan Saul. Ya. Ketika Tuhan memberkati Daud, Tuhan memberikan perlindungan kepada Daud. Padahal Saul dia merencanakan untuk menghabisi Daud. Kenapa? Dia merasa bahwa tahta Saul sebagai seorang raja Israel diambil oleh Daud. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Tuhan melindungi Daud dari kejaran Saul dan rencana pembunuhan Saul. Kenapa Saul sampai benci Daud? Cuman karena nyanyian pujian dari wanita-wanita Israel, bahwa Saul dia membunuh beribu-ribu, tetapi Daud dia membunuh berlaksa-laksa. Coba bayangkan itu. Ya, ini penting bagi kita. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini? Tuhan dia menginginkan hati orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan buah Roh dari hidupnya. Jadi kalau orang dikuasai, dipenuhi oleh Roh, maka dia akan menghasilkan buah kebenaran, buah kehidupan yang membawa orang lain ada damai sejahtera dan mendatangkan kebaikan. Amin.
Ini yang Tuhan minta. Kita perlu belajar dari Daud. Supaya kita menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Mungkin di rumah tangga. Mungkin di kelompok-kelompok kecil. Atau mungkin ya pelayan-pelayan di luar gereja. Ya, di kelurahan dimanapun. Ini menjadi penting bagi kita. Kalau kita dipenuhi oleh Roh, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Dia akan membela apa saja yang kita kerjakan. Dan itu akan membuahkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadilah saksi yang benar dan bekerjalah bagi kemuliaan Allah. Saya boleh simpulkan begini di sini ya. Walaupun di dalam bagian ini ada kesimpulan di pelajaran ini, tapi saya ingin menyimpulkan begini. Nanti saudara akan pelajari di kelas masing-masing, berdiskusi lewat Zoom ya. Kesimpulannya begini. Mari kita jaga hati kita agar tidak menyimpang dari kebenarannya. Jaga hati kita. Apalagi teruslah kita membangun keeratan dengan Tuhan. Jangan pernah abai dengan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dan bertanggung jawablah atas setiap tugas-tugas yang dipercayakannya kepada kita. Ya, tanpa pamrih dan pengeluhan. Karena kalau itu yang kita lakukan, Tuhan akan pakai hidup kita untuk memberkati keluarga kita dan juga orang lain. Memberkati aktivitas kita dalam dunia kerja kita, dalam dunia usaha kita, maupun dalam kepemimpinan kita, baik di gereja maupun di luar gereja. Tuhan akan pakai menjadi kepanjangan tangannya, memberkati dan memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berdiskusi di kelas masing-masing, dan biarlah itu akan membawa kita untuk lebih erat dengan Tuhan dan bertumbuh semakin dewasa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Pelajaran hari ini, peteraikan itu dalam jiwa kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus, ampunilah dosa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berdiskusi.